Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Kita akan membahas tentang soal SBMPTN TPA kemampuan numerikal atau numerik deret numerik. Nah, kita akan bahas soal-soalnya seperti apa dan cara penyelesaiannya seperti apa. Apakah makan waktu yang sangat lama atau tidak. Oke. Nah, di sini nomor satu adalah ada deret, sebuah deret. Ini 4, 12, 28, 60, 124, 252. Nah, kita diminta untuk mencari bilangan setelah 252 itu berapa. Oke. Di sini kita bisa ya lihat polanya. Ya, untuk nomor satu, kita jawab di samping sini aja. Saya ya jawab. Nomor satu itu ada 4 ya, 12, terus 28, 60, 124. Nah, jaraknya terlalu panjang. Nah, bentar kita hapus dulu. Biar enggak panjang jaraknya. Oke. Ini 4, 12, 28, 60, 124, nah 252. Nah, ini kita cara penyelesaiannya kita lihat polanya ya. Kita lihat apa? Polanya. Oke. Nah, dari pola ini ya, 4 ke 12 ini sebenarnya apa sih? Ditambah atau dikurang atau diapakan? Nah, kita harus tahu polanya ini. Oke, ya. Kita harus tahu pola untuk penyelesaian soal ini. Oke. Kalau 4 ke 12 ini kalau kita amati ya, dia hasilnya adalah ditambah dari plus 8. Ini juga plus berapa? 16. Ini ada plus 32 ya. Ditambah 32 kan hasilnya 60. Nah, di sini juga plus 64 ya. Ini juga plus berapa? Ditambah 124 ke 252 ya. Ditambah berapa? Nah, ditambah 282. Nah, dari sini kita bisa lihat ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2, dan ke sini juga dikali ya. Ini sorry ini bukan, nah ini yang benar 100, nah sorry 128 ya. Ini 128. Nah, baru 128 kalau dikali 2 ya. Ini berapa? 256. Nah, 256 ditambah 252 itu ada 508 ya. Ini bilangan setelah 252 itu adalah 508. Ada ya jawabannya yang B. Jadi kita harus tahu polanya terlebih dahulu. Nah, deret yang nomor 2 ini ada deret yang nomor 2 ya. Itu kan ada setengah nih, setengah 1, 1, 3, 9, terus 13, 65, 71. Kita lihat, nah kita kan ditanya deret setelah 71. Nah, setengah ke 1 itu berarti kan ditambah nih, tambah setengah lah. 1 ke 1 dia tetap, berarti dia dikali 1 ya. 1 ke 3 ya. 1 ke 3 ini ditambah 3
ya, sorry, ditambah 2, ya, ditambah 2, 3 ke 9 itu dikali 3. Kalau kita lihat pola di depan ini ya, tambah kali tambah kali. Berarti untuk ke belakang juga akan seperti ini polanya. Jadi ditambahkan, dikalikan, ditambahkan, dikalikan. Dari 9 ke 13 ya, setelah ini modelnya dikali, dia juga ditambah. Berapa? Ditambah dengan 4. Ya. 13 ke 65 juga dikali dengan 5. Nah, kita amati. Ditambah ya kan, dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali. Oke, pengalinya ini 1, 3, 5. Misalnya penambahnya ini setelah pengalian itu ada 2, 4. Nah, otomatis ini ditambahkan dengan 6. Ya. Yang jadi penjumlahan itu adalah bilangan genap. Ya, kalau ini bilangan genap kan. Yang jadi perkalian itu adalah bilangan ganjil. Kali 1, kali 3, kali 5. Nah, setelah penjumlahan ini biar ketemu hasilnya dikali dengan berapa? Setelah 5 adalah kali 7. Hasilnya adalah 490. Ada nggak 490? Ya, ada. Oke. C. Ya, ini sangat gampang untuk TPA. Jadi tidak perlu makan waktu yang lama. Ini banyak soal-soal yang menguntungkan di TPA matematika. Jadi tidak perlu menghitung yang begitu rumit. Oke, yang nomor 3 adalah ada deret. Deretnya yang nomor 3 itu adalah 4, 5, 11, terus berapa itu? 13, terus 25, 29, 46, dan seterusnya. Oke, kalau dilihat ya, kalau dilihat ini kira-kira seperti apa? Adakah ya di ini nomor 3 itu ada 2 pola. Pola pertama adalah ganjil genap ya, penjumlahnya itu ganjil dan penjumlah genap. Yang pertama adalah ini warnanya kita bedakan dulu dalam penyelesaiannya biar kalian bisa lebih paham. Oke ya, di sini yang kita bedakan 4 ya, 11, 25, 46. Nah, 4 ke 11 ini itu ada penjumlahan 7. 11 ke 25 juga ada penjumlahan berapa? Penjumlahan plus plus 20 plus 14 ya. Dari 25 ke 46 itu plus 21 ya, plus 21. Oke, terus yang 5 ke 13 ya. 5, 13, 29. Ini 5 ke 13 itu plus berapa? 8. 13 ke 29 plus 16 ya. Nah, dari sini itu adalah kelipatan duanya. Ya enggak? Kelipatan 2. Kalau setelah ini kita tahu ya, berarti yang dilihat adalah yang 29. 29 ditambah 24 ya. Di sini kan nah, di sini ada bilangan 46 ya. 46 di sini. Setelah bilangan 46, ini kan penjumlahnya adalah 24. Kenapa 24? Dia adalah kelipatan dari 8. Ya, kelipatan dari 8. 24 ditambah ya dengan 29 adalah 53. Jadi
setelah 46 adalah bilangannya 50. Ya. Sini ada D. Itu ya. Terus deret lagi, soal deret. Nah, ini deret ini ya. Kita amati ada, kita pakai warna merah ya. Nah, kita amati ini ada yang nomor 4 itu 5 ya, 8, 13, 21, terus 34, terus 55, ada 89, 144. Kalau kita lihat 5, 5, 5, 8 ya. 5 tambah 8 itu adalah 13. Jadi ini ditambahkan ya, hasilnya 13. 8 ditambah 13 ini ditambahkan juga hasilnya 21. Dari 21 ditambah 13 itu hasilnya 34. 34 ditambah 21 itu hasilnya 55. 55 ditambah 34 itu hasilnya 89. 89 ditambah 55 itu hasilnya 44. 144, sorry. Nah, kita cari bilangan setelah 144. Nah, 144 ini ditambah. Nah, kalau ini ditambahkan 89 itu hasilnya adalah berapa? 3 233. Nah, ini berarti adalah D ya. Deret yang seperti ini ya, deret yang seperti ini adalah deret yang ininya dijumlahkan, namanya deret Fibonacci, yaitu bilangan dijumlahkan dengan bilangan sebelumnya ya, menghasilkan deret Fibonacci. Oke, nah ini nomor 4. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada deret yang modelnya bentuknya pecahan, terusan ada yang bilangan bulat. Bagaimana kita harus menyamakan deretnya terlebih dahulu? Yang pertama adalah kita bentuk ke pecahan aja, lebih enak. Kalau 0,25 itu adalah 1/4 ya. Terus 5/8. Nah, kita rubah ke sini. 1/4, 5/8, terus 1 itu 8/8. Kalau nah ini 1375. 1375 itu berarti berapa ya? Sebentar. Nah, kalau 1,75 ini adalah 11/8 ya, 11/8. Nah, ini kan penyebutnya 8 kecuali yang 1/4. Kita rubah lagi nih biar nanti ketemu bilangan setelah 1,378. Kita rubah yang 1/4 ini adalah 2/8 ya, 5/8, terus 8/8, terus 11/8. Nah, bilangan ini karena penyebutnya sama, yang kita amati adalah pembilangnya. Yang kita amati adalah pembilangnya. Di sini kan pembilangnya 2, 5, 8, terus 11. Nah, ini pembilangnya adalah hasil ditambahkan 3. Tambah 3 ditambah 3 ya. 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11. Nah, setelah ini kita dapat 11 ditambah 3 itu sama dengan 14/8 ya. 14/8 itu berapa sih? Nah, kita harus mengetahuinya. 14/8 itu ada berapa? 1 ya. 1/3/4. Nah, 1/3/4 bisa nggak? Ya. Kalau 14/8 ini bisa disederhanakan menjadi 1/3/4 ya. Sangat gampang. Ini. Jadi jawabannya adalah oke bro, semoga bermanfaat pembahasan soal TPA ini dan bisa membantu
kalian untuk persiapan tes UTBK atau SBMPTN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.